Wilasari dari D4 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan melakukan praktik yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester. Selamat siang Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Rara? Perkenalkan, saya dan Mila yang akan menolong persalinan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Di sini saya akan melihat tanda gejala kala dua. Yang pertama yaitu adanya dorongan kuat ibu untuk menelan. Yang kedua yaitu tekanan pada anus. Yang ketiga yaitu perineum menonjol. Dan yang keempat yaitu pulpa dan anus membuka. Lanjut kita ke persiapan alat, persiapan diri, dan persiapan lingkungan. Lanjut di sini saya akan menyiapkan alat dan memasang perlak terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Pertama-tama kita buka bak instrumen steril. Kemudian kita masukkan fluid ke dalam bak instrumen steril. Kemudian kita tutup kembali. Lalu kita pasangkan ampul. Kemudian kita memakai APD 4. Kita pakai masker terlebih dahulu. Kemudian kita pakai apron. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Lanjut di sini kita mencuci tangan. Kita menggunakan sanitizer. Dengan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah cuci tangan, kita memakai handscoon di sebelah kanan. Selanjutnya kita masukkan cairan oksitosin ke dalam spoon. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam instrumen. Ibu, di sini saya akan melakukan pengecekan dalam. Nanti saya akan memasukkan dua tangan saya. Mungkin Ibu akan merasa tidak nyaman, Ibu tarik nafas ya. Yaitu tujuannya untuk melihat apakah pembukaan Ibu sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita tegakkan alat. Kita pasang undergrad terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Kemudian kita letakkan instrumen. Setelah itu kita memakai handscoon di tangan sebelah kiri. Lanjut kita bersihkan pulpa ibu terlebih dahulu, yaitu didahului dari labia minora terjauh. Maaf ya Bu, dari atas ke bawah. Labia minora terdekat dari atas ke bawah. Labia mayora terjauh dari atas ke bawah. Labia mayora terdekat dari atas ke bawah. Dan dari vestibulum, perineum, dan anus. Kemudian kita cek, kita masukkan tangan kita. Maaf ya Bu, kita masukkan jari tangan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan pisau dengan jari telunjuk. Kita cek. Pembukaannya sudah lengkap, tidak ada hambatan jalan lahir, serviks menipis, presentasinya kepala, dan turunannya juga sudah ada di bidang kesempat. Ketubannya belum pecah, maka kita lakukan amniotomi. Kita ambil setengah pohon, kemudian kita susul, kemudian kita pecah. Maaf ya Bu, tarik nafas. Setelah itu kita lebarkan
amniotomi. Tarik nafas ya Bu. Kita cek air ketubannya juga jernih dan tidak berbau. Kemudian kita buka sarung tangan dalam evaluasi dan beri intervensi alat. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan kembali. Lanjut di sini kita mencuci tangan, kita menggunakan sanitizer dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita lakukan pengecekan denyut jantung janin. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya Bu. Maaf ya. Dihitung selama 1 menit dengan memegang nadi. Alhamdulillah denyut jantung janinnya normal ya Bu, 130 kali per menit. Kemudian kita beritahu hasil pemeriksaan. Ibu dari hasil pemeriksaan tadi, alhamdulillah ya Bu, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya juga sudah pecah ya Bu, dan tidak ada hambatan jalan lahir. Dan dari bayinya juga normal ya Bu, denyut jantungnya. Ibu boleh menelan ya Bu, kalau Ibu ada mules, menelannya Ibu lihat yang ke perut, dan tidak boleh merem ya Bu, menelannya seperti Ibu pengen ya Bu. Dan Bapak Ibu juga bisa membantu pada saat Ibu istirahat, bisa Bapak Ibu memberikan minum atau makanan ke ibunya. Kemudian kita siapkan alat untuk persalinan. Lanjut, kita memakai handphone kembali. Lanjut saja, di sini saya akan melakukan pengguntingan jalan lahir, yaitu dikarenakan ada indikasi bayinya besar dan bertujuan yaitu untuk memudahkan jalan lahir agar mempermudah proses persalinan. Kita info konsen kepada ibu terlebih dahulu. Maaf Ibu, di sini saya akan melakukan pengguntingan jalan lahir ya Ibu kepada ibu, dikarenakan bayi ibunya besar. Jadi kalau tidak ibu akan jalan lahir akan susah ya Bu. Itu bertujuan untuk melancarkan proses persalinan dan memudahkan. Apa Ibu bersedia? Di sini kita akan melakukan anestesi terlebih dahulu, yaitu dengan menyuntikkan melalui pahit. Maaf ya Bu. Kemudian kita cek apakah sudah bereaksi. Ibu, apakah sudah terasa tidak? Tidak. Maka kita lakukan pengguntingan. Lalu kita lakukan pengguntingan dengan cara media lateral. Setelah itu kita dep menggunakan kapas kasar sehingga tidak ada darah. Lanjut kita ke proses persalinan. Setelah kepala bayi berada di diameter 5 sampai 6 cm, maka tangan kanan kita berada di bawah perineum, itu untuk melindungi perineum dengan dialasi kain. Kemudian tangan kiri kita berada di puncak kepala bayi untuk menjaga agar tidak terjadi deteksi terlalu kuat. Ayo Bu, semangat Bu, ayo Bu, semangat Bu. Setelah kepala bayi lahir, maka kita usap kepala bayi menggunakan kasar. Setelah itu kita hisap mengalir dari mulut dan hidung. Setelah itu kita cek lilitan tali pusat, apakah ada lilitan tali pusat, tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita tunggu putaran taksi luar. Setelah putaran taksi luar, maka tangan kita lakukan secara oriental. Kita menghilangkan bahu anterior ke bawah, lalu kita menghilangkan bahu posterior ke atas. Kemudian kita sanggar susur. Bayi lahir, kita cek lakukan penilaian sepintas, bayi menangis dengan spontan, terus satunya bayi dan warna kulit hidung kemerahan. Kemudian kita keringkan dari kepala, tangan, kecuali jari-jari,
dan kaki. Kita ganti. Setelah bayi lahir, maka kita cukup terus ibu kembali apakah ada janin kedua atau memastikan janin tunggal. Tidak ada janin kedua, maka kita lakukan konsul kepada ibu yaitu untuk melakukan atau penyuntikan oksitosin. Ibu di sini saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya Bu, agar airnya cepat keluar. Kita suntikan di paha dengan cara IF. Tarik nafas ya Bu. Setelah penyuntikan oksi, maka kita lakukan penjepitan tali besar kepada bayi. Kita urut terlebih dahulu, lalu kita klep. Setelah itu kita urut kembali dan kita klep berjarak 3 cm dari klep pertama. Kemudian kita potong tali besar. Kemudian kita pasangkan klep umbilical. Setelah itu kita bungkus bayi dan lakukan IMD. Lanjut, di sini saya akan melakukan manajemen aktif tahap 3. Manajemen aktif tahap 3 itu diawali dengan penyuntikan oksitosin. Dikarenakan penyuntikan oksitosin 1 menit setelah bayi lahir, maka kita lakukan ke peregangan dalam cara terkendali dan dokter uterus. Kita pindahkan klep berjarak 5-10 cm dengan pompa. Kita urut lebih dahulu paha ibu, kemudian kita klep. Tangan kita memegang tali pusat dan tangan kiri kita berada di atas simpitis untuk melakukan dorsokranial. Dan tanda-tanda pelepasan tali pusat yaitu adanya semburan darah, tali pusat memanjang dan uterus globuler. Kita pegangkan tali pusat ke arah bawah, ke arah atas. Setelah berada di depan pompa, kita lahirkan plasenta ke arah jarum jam. Kemudian kita pilih dan lahirkan plasenta. Setelah plasenta lahir, kita segera muncul masuk ke uterus ibu. Kemudian kita sambil cek apakah plasenta sedang lengkap atau tidak. Kita cek bagian fetal dan bagian maternal. Putih bedonnya juga lengkap, plasenta terbentuk dengan lengkap. Kita simpan. Kemudian kita cek apakah elastrasi atau tidak. Dan hasilnya ada perbedaan akselerasi derajat 1. Sekarang kita masuk ke kala 4. Itu kala 4 diawali dengan kita cek uterus ibu apakah berkontraksi dengan bayi atau tidak. Kontraksi uterus ibu berkontraksi dengan bayi, kita cek kandungannya juga, kandungannya juga kosong. Kalau misalkan tidak kosong, maka kita lakukan kateterisasi. Kemudian kita celupkan tangan kita ke dalam air klorin, kita bersihkan dari lendir dan darah. Kemudian kita bilas dengan air deterjen. Lanjut, kita ajarkan keluarga untuk memasak uterus. Ibu, bapak, di sini saya akan mengajarkan untuk caranya memasak uterus ya. Tangan kita simpan di bawah pusat ibu, kemudian kita putar searah dari hujan ya Bu, Pak. Kalau misalnya uterusnya baik, maka akan terasa atau terabak keras ya. Ibu bapak nanti baru coba bisa bantu. Lalu kita cek keadaan ibu, itu dari denyut jantung ibu baik, nadinya juga baik, dan keadaan ibunya juga baik. Lalu kita cek ke bayinya. Bayinya menangis dengan normal, kalau seperti juga bayi dan warna kulitnya juga merah. Lanjut kita ke penyamanan kebersihan. Kita bersihkan ibu dari lendir dan darah menggunakan air DTT. Maaf ya Bu. Setelah itu kita bersihkan area depan ibu menggunakan air klorin. Kita celupkan lagi, lalu kita bilas menggunakan air DTT. Setelah itu kita pakaikan baju ke ibu, pakaian bersih. Maaf ya Bu. Kita cek apakah posisi ibu sudah nyaman. Ibu, posisinya sudah nyaman, sudah ya Bu. Dan bapak ibu bisa ya memberi minum atau makan ke ibunya supaya tenaganya bisa kembali. Selanjutnya kita dekontaminasi tempat bersalin, kemudian kita celupkan sarung tangan atau tangan kita ke dalam air klorin dan bilas secara bersih. Kita mencuci tangan, kita menggunakan sanitizer dengan langkah 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita memakai sarung tangan kembali. Di sini saya sudah memakai sarung tangan bersih. Kemudian kita ambil bayi dari ibu, yaitu untuk melakukan penyuntikan BK dan pemberian salat mata. Ibu, maaf ya, bayinya dia dulu sebentar. Di sini saya akan melakukan penyuntikan BK ya Bu, terhadap bayinya dan pemberian salat mata. Maaf ya Bu, kita letakkan bayi. Kemudian kita lakukan penyuntikan BK di paha sebelah kiri dengan cara IF. Kemudian kita berikan salat mata pada bayi. Ini dorong keluar. Nah, setelah itu kita bungkus bayi kembali, dan 1 jam setelah penyuntikan BK maka kita suntikan HBO pada bayi. Kita berikan lagi pada bayinya. Setelah itu kita celupkan sarung tangan ke dalam air klorin, lalu kita buka secara terbalik. Kemudian kita bereskan alat kembali, lalu kita lakukan cuci tangan. Kita menggunakan sanitizer dengan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah ini selesai, maka kita lakukan dokumentasi dan melengkapi patograf. Dan di dalam langkah 4 kita melakukan pemantauan juga, yaitu 1 jam pertama yaitu 15 menit sekali, dan di 1 jam kedua yaitu 30 menit sekali. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan penjahitan perineum. Sebelumnya saya juga telah melakukan penyuntikan lidocaine. Langsung saja di sini saya akan menjahit 1 cm di atas luka. Setelah benang berada di ujung luka, maka kita rekatkan atau kita talikan kembali untuk mengunci luka tersebut. Lanjut, di sini saya akan melakukan penjahitan bagian dalam.
Kita talikan kembali untuk penjahitan luka dalam supaya mengunci. Kita gunting benang-benang. Dan hasilnya begini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.